Selamat siang, Pak Yosep. Saya akan Selamat siang, Pak Yosep. Sekarang saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut kelompok kami. Saya akan yang menjelaskan nomor 1, dan Nathan yang akan menjelaskan nomor 2, dan Rafael yang akan menjelaskan nomor 3, dan Efraim yang akan menjelaskan nomor 4, dan Ana yang menjelaskan nomor 5A, dan Kelly yang akan menjelaskan nomor 5B. Nomor 1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan pada manusia dan mengapa proses pernapasan sangat penting bagi kehidupan. Sistem pernapasan pada manusia adalah suatu rangkaian organ yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengambil oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Proses ini sangat penting agar manusia dapat bernapas dan tubuh memperoleh energi untuk beraktivitas. Udara yang mengandung oksigen dihirup melalui hidung lalu disaring dan diteruskan ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas, yaitu oksigen yang diserap oleh darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh saat kita menghembuskan nafas. Sistem pernapasan memiliki organ utama seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Semua organ tersebut bekerja sama agar tubuh memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk proses pembakaran energi. Pernapasan sangat penting karena semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bertahan hidup. Tanpa oksigen, organ tubuh tidak dapat bekerja dengan baik dan manusia akan mustahil untuk hidup. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Proses pernapasan. Uraikan proses pernapasan manusia mulai dari udara masuk ke hidung hingga terjadinya pertukaran gas di dalam paru-paru. Sebutkan juga pula organ-organ yang berperan di setiap tahap proses tersebut. Jadi dalam proses pernapasan dimulai dengan masuknya udara melalui hidung atau mulut. Di hidung terdapat rambut-rambut halus atau silia yang membantu menangkap partikel-partikel. Lalu udara akan masuk melalui faring atau tenggorokan. Faring berguna untuk menghubungkan hidung dengan laring. Karena itu saat menelan makanan maka trakea akan tertutup dengan epiglottis sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran napas. Lalu setelah faring, udara masuk ke laring. Pada laring terdapat pita suara dan berfungsi dalam produksi suara, serta mengatur aliran udara menuju paru-paru. Setelah laring udara menuju ke trakea, dalam trakea terdapat silia atau rambut-rambut halus yang memiliki gerakan seperti menyapu. Silia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian dengan batuk, maka kotoran tersebut akan terlontar keluar. Sehingga trakea udara akan menuju ke bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian menuju paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dari sistem pernapasan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bagian-bagian kecil, yaitu broncholius,
Pada broncholius terdapat kantong kecil. Kecil tersebut namanya alveoli. Alveoli diselimutkan oleh pembuluh darah kapiler dan menjadi tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida akan keluar melewati hidung lagi. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Soal nomor 3 memiliki soal yaitu buatlah tabel atau bagan sederhana yang menjelaskan organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia dan fungsinya. Jadi, pada sistem pernapasan manusia terdapat beberapa organ, dimulai dari hidung, faring atau tenggorokan, laring atau kotak suara, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan yang terakhir adalah alveolus. Mulai dari yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran awal masuknya udara. Lalu, pada rongga hidung terdapat lapisan mukosa yang mengandung silia dan kelenjar penghasil lendir yang berfungsi menangkap dan menyaring partikel-partikel yang masuk dan berfungsi juga untuk melembabkan udara. Selanjutnya adalah faring. Faring berfungsi sebagai jalan bagi udara yang menghubungkan hidung dengan laring maupun mulut dengan laring. Faring merupakan titik pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Sehingga faring mengarahkan udara untuk ke saluran pernapasan dan makanan untuk ke saluran pencernaan. Lalu selanjutnya adalah laring. Laring berfungsi untuk menghasilkan suara melalui vibrasi pita suara saat udara melewatinya, karena terdapat pita suara pada laring. Laring juga dapat berfungsi sebagai katup udara yang membantu mencegah makanan dan cairan masuk ke saluran atau sistem pencernaan. Selanjutnya adalah trakea. Trakea atau saluran napas berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dalam trakea terdapat epiglotis sehingga makanan tidak masuk ke saluran napas. Lalu, pada trakea juga terdapat rambut-rambut halus atau silia yang memiliki gerakan seperti menyapu untuk menyaring udara yang masuk ke dalam paru-paru. Lalu, silia akan mendorong lendir yang telah menangkap kotoran yang masuk, lalu akan dikeluarkan dengan batuk. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang trakea yang masuk ke paru-paru, yang bercabang ke kiri dan ke kanan menuju masing-masing paru-paru. Bronkus berfungsi untuk membawa udara ke dalam paru-paru dan terdapat juga rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi untuk membersihkan udara dari partikel asing. Selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang menyebar di dalam jaringan paru-paru. Bronkiolus berfungsi untuk membawa udara ke dalam paru-paru dan terdapat rambut-rambut halus juga dan lendir yang berfungsi untuk membersihkan udara dari partikel asing. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan yang bertugas atas pertukaran gas. Berfungsi pada oksigen yang masuk dari udara, lalu akan diambil darah, dan sisa hasil metabolismenya akan dibuang. Organ selanjutnya adalah alveolus. Alveolus berupa kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang menjadi tempat dari pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis
dan dilapisi oleh kapiler-kapiler darah. Halo, saya Evan dan saya akan menjelaskan nomor 4 tentang hubungan antara sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Sistem pernafasan melakukan pertukaran gas dengan mengambil oksigen dari udara, lalu melalui sistem peredaran darah, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh. Saat menghirup udara, oksigen masuk lewat hidung menuju paru-paru dan alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran gas antara udara yang kaya oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Karena tekanan lebih tinggi di alveolus, maka oksigen berpindah ke darah dan menempel pada hemoglobin. Darah beroksigen dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Oksigen akan dilepaskan di sel-sel tubuh yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Setelah itu, darah akan mengandung banyak karbon dioksida. Darah tersebut kemudian akan dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena, lalu menuju paru-paru. Kemudian karbon dioksida akan dilepaskan saat kita menghembuskan nafas. Membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas baik di dalam maupun di luar. Energi dihasilkan dari berbagai sistem pada tubuh manusia, dimulai dari sistem pencernaan. Saat kita makan, makanan kita diolah mulai dari mulut, lambung hingga usus halus, menjadi hal yang lebih sederhana, seperti karbonhidrat kompleks menjadi karbonhidrat sederhana glukosa. Protein menjadi asam amino dan lemak menjadi asam lemak. Glukosa kemudian diserap oleh usus halus masuk ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa berfungsi sebagai bahan bakar utama, menghasilkan energi. Sistem pernapasan menyediakan oksigen yang dibutuhkan untuk membakar glukosa. Saat kita bernapas, udara masuk ke paru-paru dan ke jantung. Udara kecil, alveolusi. Pada alveolit terjadi pertukaran gas oksigen dari udara masuk ke darah dan karbon dioksida dari darah keluar untuk dibuang. Saat menghembuskan, oksigen yang sudah masuk diangkut oleh darah ke seluruh tubuh. Peredaran darah menjadi menghubung ke dalam untuk menompa darah yang membawa oksigen dari paru-paru glukosa dari usus ke seluruh sel pada tubuh. Dalam sel oksigen glukosa digunakan dalam reparasi seluler. Untuk menghasilkan energi, proses ini menghasilkan energi di ida karbon dioksida. Energi yang dihasilkan
digunakan untuk berbagai kegiatan, sementara karbon dioksida dikembalikan ke paru-paru untuk dikeluarkan. Sehingga ketiga sistem ini saling terkait dan berhubungan sistem pencernaan. Menyediakan bahan bakar sistem pernapasan, menyediakan oksigen untuk pembakaran dari sistem pencernaan darah, gatarkan keduanya ke seluruh tubuh. Makasih. Alur kerjanya, makanan dicerna, menghasilkan glukosa. Glukosa diserap ke darah, lalu bernapas. Oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen dan glukosa diantarkan darah ke sel-sel. Di dalam sel terdapat pembentukan energi yang bisa disebut juga respirasi seluler. Dan setelah itu, energi akan dikeluarkan lewat napas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.